Selamat pagi semuanya. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya mengenai berbagai kasus di ruang kelas. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Siti Aniroh, kemudian teman-teman saya Nurlaira Rohmayati, Mary Hana Widiatmi, Feby Irnadia Ifada, Dian Wulandari, dan Ismail Amin Solihin. Berikut hasil diskusi kelompok kami. Kasus 1. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau min. Untuk memudahkan peserta dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Pada kasus tersebut, guru menggunakan teknik scaffolding atau pemberian sejumlah bantuan seperti arahan dan dukungan kepada peserta didik pada tahap awal pembelajaran. Kemudian guru mengurangi bantuan dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengerjakan secara mandiri. Pada kasus di atas, peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan karena peserta didik telah memahami konsep dasar cara mencari nilai rata-rata atau min dengan baik melalui bimbingan guru pada awal pembelajaran, sehingga mereka dapat menerapkan konsep tersebut dalam mengerjakan soal matematika pada percobaan kedua secara mandiri. Sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Menurut kelompok kami, metode yang dapat diterapkan pada pembelajaran tersebut adalah metode latihan soal dan penugasan. Hal ini mengacu pada teori belajar behavioristik yang berfungsi sebagai dasar penguatan pada implementasi metode belajar di atas. Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang berfokus pada perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Menurut teori ini, perubahan perilaku peserta didik disebabkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Pemilihan teori ini berkaca pada kelebihan, antara lain, yang pertama, teori behavioristik mampu menghasilkan suatu perilaku yang bersifat konsisten terhadap bidang tertentu. Hal ini dapat dicapai dengan menyusun materi ajar secara hierarkis dalam bentuk bagian-bagian kecil, mulai dari yang sederhana sampai pada yang kompleks. Kedua, teori behavioristik mampu mengoptimalkan bakat dan kecerdasan peserta didik yang sudah terbentuk sebelumnya melalui kegiatan pengulangan dan pelatihan yang berkesinambungan. Menurut teori belajar behavioristik, kegiatan pengulangan dan pelatihan tersebut berfungsi sebagai proses penguatan untuk mengoptimalkan kemampuan peserta didik agar semakin terampil. Berikutnya adalah kasus 2. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Soal pertama, menurut Anda apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Jawaban menurut kelompok kami, pada tahapan perkembangan yang dikemukakan oleh Jean Piaget, anak kelas 1 yang berusia 7 tahun berada pada tahapan operasional konkret. Pada tahapan ini, peserta didik cukup dewasa untuk menggunakan pemikiran logis, tapi hanya bisa menerapkan logika pada objek fisik.
Maka dari itu, Rina dapat membantu peserta didiknya dengan pembelajaran yang menggunakan media pembelajaran konvensional dengan memanfaatkan benda-benda di sekitar. Contohnya, dapat menggunakan benda-benda yang ada di kelas seperti pensil, penghapus, dan lain-lain. Dan dalam penyampaian pembelajaran dapat menggunakan sebuah permainan agar suasana pembelajaran menjadi menyenangkan dan bermakna. Mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Berdasarkan pemecahan masalah sebelumnya, teori yang berkaitan adalah teori konstruktivisme. Karena ketika pembelajaran, peserta didik diminta untuk menggunakan media pembelajaran secara satu persatu. Siswa diminta untuk memasukkan pensil ke kantong pertama dan kantong kedua. Kemudian, memasukkan pensil ke kantong ketiga sesuai jumlah dari kantong pertama dan kantong kedua. Setelah itu, siswa diminta untuk memasukkan kertas angka di kantong warna yang berada di bawah kantong pensil tersebut. Dengan begitu, maka siswa mampu membangun pemahaman dan pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman yang sudah mereka lakukan menggunakan media pembelajaran tersebut. Berikut adalah media pembelajaran yang digunakan. Pak Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh. Teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Pak Made pun mencoba untuk memberikan contoh yang berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Menurut kami, cara yang diterapkan oleh Pak Made bisa dianggap tepat apabila tindakan tersebut diaplikasikan di dalam kelas tinggi seperti kelas 4 sampai dengan kelas 6 SD. Dalam hal ini, anak-anak sudah mampu membedakan teks deskriptif meskipun diberikan contoh yang beragam. Selain itu, Pak Made juga memberikan contoh teks deskriptif yang sesuai dengan kehidupan siswa, sehingga siswa dapat lebih memahami apa yang dijelaskan oleh Pak Made karena pemilihan konsep tersebut dekat dengan kehidupan siswa. Pertanyaan selanjutnya yaitu prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut. Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawaban menurut kami, pendekatan yang digunakan pada kasus ketiga yaitu pendekatan behavioristik, di mana Pak Made merancang serta mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian siswanya. Ia memperhatikan kebutuhan belajar siswa yang mencakup karakteristik dan budaya siswa. Pendekatan behavioristik sendiri mengidentifikasi adanya tujuan pembelajaran, melakukan analisis pembelajaran, mengidentifikasi karakteristik dan kemampuan awal anak. Menurut Abidin Mustika 2022.